Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Widodo Saputra. Selamat bergabung di kelas saya. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya, di mana pada video sebelumnya kita sudah membangun sebuah perintah untuk manajemen user. Jadi pada video sebelumnya kita sudah berhasil membuat perintah untuk mengganti password. Oke, nah kita langsung saja ya. Jadi buat teman-teman semua, pastikan Apache dan MySQL sudah jalan dan kita bisa buka Adobe Reader-nya. Nah, sembari menunggu, kita bisa melihat hasil yang sudah kita kerjakan pada video sebelumnya. Oke, kita langsung saja buka web browser-nya. Pertama, kita standby pada database kita. Nah, kemudian nah di sini kita bisa login. Kemarin passwordnya adalah widodo123 dan passwordnya ini, tadi username-nya adalah widodo123, passwordnya 54321. Nah, sudah berhasil login dan teman-teman bisa melihat pada manajemen user kita sudah berhasil membuat atau mengganti password. Oke. Kali ini kita akan mencoba membuat pengisian biodata terhadap calon mahasiswa. Jadi kita bisa melihat untuk struktur dari tabel calon mahasiswa itu ada 13. Ya, ada 13. Tapi sebelumnya pada video roadmap kita yang pertama, kita membuat sebuah kondisi nanti bahwasanya registrasi kita belum membuat link membuat relasi kemanapun ya, bisa aja kita buat di daftar atau di lampiran, tapi saya rasa kita akan membuatnya registrasi kita hubungkan ke CLN MHS ya. Jadi kita akan memasukkan ID registrasi pada calon mahasiswa. Agar apa? Agar nanti saat pengisian data atau biodata calon mahasiswa, data registrasi juga terlampir pada calon mahasiswa, sehingga kita bisa tahu ID registrasi berapa yang terdata di calon mahasiswa tersebut. Nah, jadi kita langsung saja menambahkan ID registrasi integer 11 pada calon mahasiswa. Jadi kita buka calon mahasiswa, struktur, kemudian kita buat setelah atau after ID CLN. Oke, after ID CLN kita kirim dan kita bisa menambahkan ID registrasi dengan tipe data 11 integer dan panjang 11. Oke. Nah, kita sudah memilikinya. Tinggal kita memberikan relasi antara ID registrasi ke dalam registrasi. Jadi seperti biasa tampilan relasi kita buat ya. Kemudian ID registrasi kita ambil dari tabel registrasi dan fieldnya adalah ID registrasi. Kemudian kita bisa simpan. Dan teman-teman bisa melihat hasilnya di dalam desainer. Nah, ini dia. Calon MHS sudah terhubung dengan registrasi. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, nah jadi kali ini kita akan membuat calon mahasiswa atau biodata. Jadi kalau ini diklik, dia akan menuju ke biodata calon mahasiswa. Oke, bagaimana membuatnya? Simak terus videonya ya. Oke, nah pada video kali ini kita juga membutuhkan bantuan dari web editor Sublime ya, karena kita akan membuka halaman indeks untuk merubah merubah menu. Jadi kita akan membuat sebuah perubahan menu. Jadi yang kita rubah itu adalah di halaman dashboard, halaman user. Pada halaman dashboard ini kita buat biodata, nanti linknya akan menuju ke dimana pick sama dengan biodata atau tanda tanya pick sama dengan biodata seperti yang pernah kita buat pada manajemen. Jadi kita buka user, kemudian kita cari, nah ini dia biodata. Nah, linknya ini harap ini kita ganti menjadi tanda tanya page sama dengan biodata.
simpan. Nah, coba teman-teman lihat di saat saya refresh ya. Saya refresh, oke sebentar. Nah, saya klik biodata. Nah, di warning. Nah, artinya apa? Biodata masih belum ada. Oke, nah berikutnya kita bisa buka Adobe Remapper-nya dan kita bisa membuka manajemen user dulu. Nah, ini adalah manajemen user yang kita buat pada pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman bisa langsung ambil cara mudahnya saja ya. Kita bisa klik kanan di sini, save as, dan kita ganti namanya menjadi biodata. Nah, teman-teman tidak perlu membuat .php karena ini sudah otomatis PHP. Jadi kita save aja, namanya sudah berubah menjadi biodata.php. Nah, untuk isinya kita bisa ke halaman coding atau kita membuat di halaman desain. Misalnya ini kita ganti menjadi biodata calon mahasiswa baru, misalnya seperti itu. Nah, coba kita lihat di browsernya. Nah, sudah ada. Kita tinggal membuat isinya seperti yang ada di dalam tabel. Jadi di calon mahasiswa ini kalau kita lihat ini adalah auto increment. Jadi kita nggak perlu isi ID calon, ID CLN-nya ya. Biarkan saja, nanti otomatis dia akan terisi sendiri, akan bertambah secara otomatis. Dan ID registrasi kita buat hidden karena dia sudah diambil dari dalam data yang login. Nah, jadi kita tinggal mudah saja nanti. Oke, kita langsung saja. Nah, langkah pertama untuk membuatnya, kita perhatikan kembali berapa file yang akan kita buat. Maka kita lihat pada halaman biodata.php. Nah, di sini bisa kita hapus ya untuk username dan passwordnya. Kita bisa hapus. Nah, di sini sudah ada. Dan coba nih kita ganti dulu menjadi simpan data. Simpan data. Nah, seperti itu. Nah, nanti dia tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya di sini kita ada cara mudah ya untuk menambahkan fieldnya atau kolom dan baris ya pada tabel ini. Kita bisa langsung klik garisnya seperti ini dan kita bisa menambah rows dan columns-nya sesuai dengan keinginan kita. Atau kita bisa menggunakan Ctrl M ya, Ctrl plus M untuk menambahkan setiap barisnya. Jadi yang kita butuhkan itu ada berapa? Coba kita lihat. Nama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 data. Oke, kita langsung saja buat 1, 2, 3. Sudah ada 3. Jadi kurang 12. Nah, atau kita bisa membuat sini rows-nya itu 12 ya. Jadi tambah 1, 15 seperti ini. Enter. Nah, sudah ada. Nah, ini bisa kita tarik ke bawah. Oke. Nah, kita langsung buat nama lengkap.
Nah ini bisa kalau ada lebih, teman-teman bisa delete ya. Jadi blok aja, kemudian delete. Oke, nah jadi ini sudah selesai untuk membuat tabelnya. Kita tinggal membuat formnya saja. Oke, nah yang pertama kita buat nama lengkap. Nama lengkap bagusnya kita gunakan text field. Nah, jadi caranya sama seperti yang ada di manajemen user. Kita bisa lihat codingnya dulu, dan di sini ada class form control ya. Ya, jadi kita ini wajib kita copy. Untuk cara mudahnya kita copy saja sampai dengan satu buah ya. Kita copy dan kita bisa pastekan di sini. Tapi kita pastekan jangan di sini ya. Kalau di sini sudah lain lagi artinya. Jadi caranya kalau kita copy di coding, ya tetap kita pastekan di coding. Oke, saya ulangi, tadi dari sini kita buat dan kita bisa pastekan di sini. Oke. Ya, di sini value-nya bisa kita hapus saja karena kita tidak menggunakan value. Nah, di sini kita langsung buat input read only class form control, name-nya adalah namanya nm lengkap ya, sesuai dengan nama yang ada di dalam tabel ya, nm lengkap. Kemudian ID-nya kita buang saja. Nah, seperti ini kurang lebih, dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Nah, sini kita buat read only-nya dibuang ya. Oke. Nah, jadi ini dia. Nama lengkap sudah kita buat. Kemudian kita bisa menambahkan ya, tabel ini kita buat sepanjang 100%. Oke. Dan ini tidak di dalam label. Tidak dalam label, dan labelnya buang saja nih. Kita bisa langsung pastekan ya, karena itu bawaan dari yang sebelumnya. Kita buang saja. Nah, ini dia, kita langsung masuk TD width 87 dan seperti ini. Oke, jika sudah dia akan full. Nah, seperti ini. Oke ya teman-teman, maaf tadi ini kita hapus saja. Kemudian value-nya kita hapus, form control, name-nya nm lengkap, dan ini kita buang saja. Oke, nah jadi bisa kita isi nama lengkapnya. Kemudian tempat lahir kita gunakan yang sama, jadi kita blok saja ini, kita pastekan di sini ya. Form control, name-nya tpt lahir, simpan dan coba lihat hasilnya sudah ada. Oke, kita juga bisa menambahkan seperti ini, placeholder untuk nama lengkap. Kita buat isi nama lengkap. Oke, refresh. Nah, bisa kita buat seperti ini ya. Di sini juga bisa isi tempat lahir gitu. Tempat lahir dia tpt lahir, ya benar. Nah, jadi kita bisa menambahkan placeholdernya dari setiap bagian. Ya, teman-teman silahkan tambahkan sendiri. Berikutnya untuk tanggal lahir kita gunakan yang sama, input class form control, name-nya tgl lahir, type-nya kita buat date. Nah, type-nya date, jadi hasilnya seperti ini. Kita bisa memilih tanggal. Oke. Kemudian untuk alamat kita tidak menggunakan input type, kita gunakan text area ya, name sama dengan alamat, tutup dan tutup text area. Nah, hanya saja kita tetap menggunakan class form control, jadi kita buat text area spasi class form control name alamat. Nah, jadi hasilnya juga tidak kalah bagusnya ya dibanding yang lain. Nah, seperti ini. Nah, kemudian nomor HP sama, kita gunakan input type ya, tapi tidak date karena dia isian. Oke, paste form control no HP, tipenya teks, lanjut terus. Asal sekolah sama, asal sekolah sesuai dengan nama yang ada di dalam tabel ya, asal sekolah. Nah, berikutnya
Untuk tahun tamat kita gunakan select, jadi kita pilih tahun tamat. Misal kita buat 2000, tahun tamat 2005 sampai dengan 2020, misal seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan perintah select yang di dalamnya kita buat perulangan ya. Jadi kita bisa coba buat select. Tetap kita menggunakan kelas form control ya, select kelasnya form control, kemudian kita beri name. Oke, kita lihat dulu tahun tamat, oke sama aja ya. Kita lihat tahun, namenya tahun tamat. Oke, kemudian kita tutup, dan sini bisa kita enter dulu untuk memberikan jarak ya. Jadi kita langsung buat seperti ini. Nah, tutup select. Kemudian kita beri option. Nah, di option ini kita buat misalnya seperti ini. Option value kosong aja. Kemudian kita buat pilih tahun. Nah, seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini. Tinggal kita buat perulangan tahunnya. Bagaimana membuatnya? Ya, kita pakai kode PHP. Kita buat for variabel t sama dengan 2005. Oke, variabel t lebih kecil dari sama dengan 2020 ya, artinya di bawah 2020 sampai dengan 2005. Kemudian variabel t tambah. Nah, ini adalah looping untuk membuat ini dia. Oke, jadi kita buat echo. Teman-teman bisa kopas atau ketik aja ya. Echo option value sama dengan variabel t, yang ditampilkan variabel t, tutup option. Oke, coba kita lihat. Ini tadi sedikit error ya. Oke, kutip 2 titik koma sampai lupa. Oke, simpan, dan teman-teman bisa lihat sudah tampil. Pilih tahun dari 2005 sampai dengan 2020. Oke, tahun berapa kita tamat. Nah, nama ayah kita gunakan sama seperti nomor HP. Nama ayah, kemudian kita ganti name-nya nama ayah. Oke, sama tidak ya? NM ayah, mohon maaf, NM ayah. Kalau pekerjaan ayah. Oke. Nah, ini kita bisa pastikan juga yang tadi. Pekerjaan ayah. Ibu, NM ibu. Pekerjaan ibu. Nah, nomor HP ortu ini no HP ortu. Oke, jadi kita langsung saja coba ini no HP orang. Oke, jadi di sini kontrol no HP ortu. Oke, simpan, dan teman-teman bisa lihat kita sudah menyelesaikan form isiannya. Hanya saja ini jaraknya terlalu dekat, jadi kita bisa tampilan desain. Di sini kita klik sekali, baru Ctrl M ya, Ctrl M. Lagi, oh tidak bisa. Oke, saya rasa kita buat manual saja pun bisa ya. Kita klik di sini, dan ini kita beri jadi 14. Oke, ini kita tarik ke bawah sekali biar ada jarak, dan simpan. Oke, sudah ada jaraknya. Jadi, nah ini bisa kita kasih jarak juga. Ya, teman-teman bisa buat enter sekali di sini, biar memiliki jarak. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal buat ya isi segalanya data kita, kemudian kita klik simpan. Nah,
untuk simpan ini masih salah ya, karena kita belum buat untuk simpan. Jadi untuk simpan, teman-teman bisa lihat dulu codingnya. Coding yang di sini silakan dibuang dulu dari 65 ini, atau dari, perhatikan ini kan masih kode bawaan dari manajemen user, jadi bisa kita blok sampai dengan tutup PHP yang ada di baris 65, atau di tempat teman-teman coba disesuaikan saja ya, delete. Nah, jadi tidak ada hubungannya dengan manajemen user. Oke. Dan nanti harapan kita, ini ada error 102 paling bawah, nah dibuang saja. Ya, harapan kita saat diklik atau diisi data, saat diklik simpan data, maka data akan tersimpan. Oke, caranya cukup mudah. Ya, caranya cukup mudah. Jadi teman-teman bisa, pertama kita lihat dulu formnya. Perhatikan formnya ini, form ID name, kita coba ganti buat ini simpan biodata. Ini namanya. Kemudian kita bisa langsung menggunakan perintah server behavior ya, tools server behavior untuk memberi perintah simpan terhadap form ini. Jadi gampangnya saja kita buat tanda tambah, insert record, kemudian kita bisa pilih name-nya ya, simpan biodata pada calon MHS. Nah, di sini perhatikan teman-teman semuanya. Di sini harus seperti ini. NM lengkap, get value form NM lengkap as text. Nah, kalau seperti ini sudah benar, kecuali seperti ini, ID registrasi does not get a value, tidak memiliki sebuah nilai. Nah, jadi ini sudah ada semua, tinggal ID registrasi. Jadi kita belum mau buat ID registrasi. Jadi untuk ID registrasi kita buat hidden field, kita buat seperti yang saya katakan tadi ya. Kita klik aja di mana sembarang tempat, di sini juga bisa kita buat hidden field yang ada di sini. Nah, kita beri nama ID registrasi. Nah, untuk value-nya, untuk nilai, kita ulangi, ID registrasi. Oke, untuk value-nya teman-teman bisa langsung menggunakan coding ya. Di sini ya, value kita ambil seperti ini, PHP kita ambil dari halaman user. Di user kita buat sebuah sebuah pemanggilan record set ya, kita pilih row user namanya, jadi kita ambil dari sini. Yang nanti yang kita buat adalah ID registrasi, maka di sini kita buat echo row user, kemudian kita panggil ID registrasi. Oke. Nah, untuk melihatnya kita coba dulu ya teman-teman. Jadi hidden kita ganti jadi text dan kita coba buka coding. Nah, di sini 1. Pas enggak? Yang login itu 1 Widodo. Kita tes dulu registrasi. Pas. Oke, jadi kalau yang login itu 2 Mita Wahini. Coba kita uji coba dulu ya, sing out. Mita Wahini. Nah, coba kita lihat biodata 2. Oke, sesuai ya. Maka kita langsung kembalikan ini menjadi hidden. Oke, sudah kembali jadi hidden. Nah, teman-teman bisa lihat kembali sudah hilang. Jadi kita tinggal membuat proses penambahan datanya saja. Nah, jadi kita di halaman biodata, kemudian kita pilih server behavior, tanda tambah, insert record, kemudian kita pilih di calon mahasiswa, dan ini benar sudah lengkap semua. Jadi kalau masih ada value-nya, teman-teman bisa perhatikan nama dari field yang dibuat. Kalau masih belum lengkap, maka kita lengkapi dulu. Oke, nah ini after insert gitu, kita buat crash saja dulu. Nah, di sini bisa kita proses oke, dan perintah simpan sudah siap. Nah, perintah simpan sudah diciptakan di atas ini ya, insert into. Hanya saja jika berhasil disimpan dia crash, nanti terjadi error. Kalau kita buat pasti error.
Maka kita perlu apa? Kita perlu menggunakan perintah alert yang ada di halaman manajemen user. Kita bisa copy aja dan kita bisa pastekan di sini baris 63. Header sprint, nah, kita pastekan di sini. Ingat seperti ini ya, dan perhatikan jangan sampai ada error. Nah, data berhasil disimpan seperti ini. Oke, mari kita coba refresh atau di tok sekali. Kita isi hanya Windows Saputra, kata lahir. Nah, ini hanya uji coba saja ya, di tahun 99 contoh saja ini, 1 misalnya seperti itu. Kemudian ini kita buat salah-salah aja dulu. Oke, simpan. Nah, data berhasil disimpan. Perhatikan, jadi kalau data sudah berhasil disimpan, kita bisa lihat di dalam database, di tabel cek nama S. Oke, perhatikan teman-teman, masuk semua ya. Tidak ada masalah. Nah, hanya saja masalah yang terjadi adalah ketika kita ingin melihat ya atau mengubah data ini belum bisa. Jadi seharusnya apa yang kita isi tadi dia masih tampil di sini gitu ya. Ya teman-teman. Jadi kalau kita klik lagi, kita tambahkan lagi, maka saat kita simpan datanya akan 2. Nah, itu kan tidak tepat. Jadi di sini agak sedikit logika yang kita gunakan. Kita memberikan sebuah logika sederhana saja. Kita ambil logikanya seperti ini. Apabila data sudah terisi, maka dia tidak bisa diisi lagi atau tidak bisa ditambah lagi, melainkan biasanya diubah. Oke, kira-kira bagaimana membuatnya? Nah, pada form yang sudah kita buat ini, kita bisa buat form baru lagi ya. Nah, ini adalah form yang sudah kita beri nama tadi, yaitu simpan biodata. Nah, kita buat satu form lagi untuk edit biodata. Jadi caranya cukup sederhana. Kita bisa ikuti coding seperti ini. Oke, nah ini form di blok sampai dengan tutup form yang ada di bawah sini. Oke, ini teman-teman bisa copy dan enter, pastekan. Oke, sudah banyak kode. Nah, saya harap jangan pusing dulu ya. Kita kasih pembatas seperti ini, kita kasih komentar untuk edit. Oke, kita kasih komentar biar tidak lupa. Nah, di sini simpan biodata ganti jadi edit biodata. Nah, teman-teman bisa lihat hasilnya. Dia ada di bawah. Oke, coba sebentar. Ini kita ganti. Simpan perubahan. Oke, nantinya kan kita buat apabila data sudah ada, yang tampil itu editnya, bukan simpannya lagi. Simpan akan hidden dan yang tampil adalah editnya. Oke teman-teman,